Selamat datang di pertemuan ketiga di mata kuliah desain pengalaman pengguna. Jadi pada pertemuan ini kita akan melihat ini adalah bagian pertama dari dua pertemuan tentang suatu teknik yang kita sebut sebagai teknik riset pengguna atau user research. Nah, user research ini kalau kita mau bahas detail, ini akan mirip ya sebenarnya adalah suatu rangkaian daripada kegiatan penelitian, hanya saja dalam hal ini penelitian dilakukan untuk mempelajari karakteristik pengguna. Nah, oleh karena itu, untuk bisa melaksanakan user research yang proper dan tepat, Anda perlu memahami juga tentang prinsip-prinsip dalam melakukan penelitian. Nah, hanya saja ketika kita bicara tentang kurikulum kita, Anda baru akan dibekali tentang prinsip-prinsip penelitian tadi pada mata kuliah metode penelitian yang akan Anda dapatkan pada tingkat ketiga. Jadi ingat bahwa saya tidak akan membahas banyak tentang prinsip-prinsip penelitian secara umum, tapi yang saya bahas lebih banyak terhadap metodenya. Metode dalam artian metode user research yang diperkenalkan pada kalian. Jadi kalau kalian ingin menggunakan ini di mata kuliah ini, fokusnya adalah untuk memahami sebenarnya tujuan daripada metodenya dan mencoba menggunakan metode itu walaupun tadi kami tidak bisa mengajarkan secara detail prinsip-prinsip metode pelaksanaan penelitiannya. Jadi harapannya nanti ketika kalian masuk ke mata kuliah metode penelitian dan telah pustaka, di situ kalian bisa mengimplementasikan juga prinsip-prinsip yang sudah kalian pelajari tadi gitu. Jadi ke dalam teknik user research yang kalian lakukan. Nah, ada dua stream utama pada user research. Jadi yang pertama sesuatu yang kita sebut sebagai teknik kuantitatif. Yang kedua adalah teknik yang kita sebut sebagai kualitatif. Nah, kuantitatif dan kualitatif ini kalau kita tanya mana yang bagus, dua-duanya sama-sama punya kegunaan masing-masing. Jadi dengan kata lain, Anda perlu mempelajari kapan kita menggunakan kuantitatif, kapan menggunakan kualitatif, atau kapan kita menggabungkan keduanya. Dan itu akan kita lihat pada pertemuan hari ini dan pekan berikutnya. Oke, sebelum masuk ke sana, karena tadi kita bicara tentang mengukur pengalaman pengguna, maka pertanyaan berikutnya sebelum kita masuk ke metode itu sebenarnya adalah kalau kita udah tahu apa itu pengalaman pengguna pada pertemuan sebelumnya, sekarang kita ngukurnya gimana? Apa yang diukur dari pengalaman pengguna tadi? Nah, yang bisa diukur itu macam-macam. Jadi kalau kita bicara tentang pengalaman pengguna saja, maka kalau kita bicara tentang experience daripada seseorang ketika menggunakan produk, maka ya orang tadi pasti akan menyatakan atau mengatakan sesuatu, memikirkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan merasakan sesuatu gitu misalnya. Nah, ini bisa saja kita ukur. Jadi kita lihat ketika misalnya ada pengguna menggunakan produk, kita lihat apa yang mereka katakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka rasakan. Jadi kita bisa ngukur itu. Apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, apa yang dirasakan. Tapi pasti kepikiran oleh kalian ngukurnya gimana. Kalau kita ngukur katakanlah apa yang dia lakukan, itu kan gampang. Kita tinggal lihat aja mati dia, kita observasi namanya, kemudian kita lihat apa yang dia lakukan. Apa aksinya dia? Oh, dia buka halaman ini, dia tekan ini. Dia mungkin nggak sengaja tekan tombol cancel, atau mungkin dia akhirnya nanya ke temannya dia pada saat menggunakan produk dan yang sebagainya. Itu masih bisa kita lihat pakai pakai kepala kita sendiri. Yang dia katakan pun kita masih bisa dapat. Kenapa ya? Tadi kita bisa dengarkan dia. Ketika dia menggunakan produk kita, dia ngoceh apa? Dia ngomong apa? Dia meluapkan kekesalannya kah? Atau dia memuji-muji dan segala macam? Itu masih bisa kita catat. Tapi bagaimana dengan things dan feels? Karena things dan feel ini ada di internal daripada orang. Dan gaya orang pada saat berpikir atau merasakan sesuatu mungkin akan beda-beda untuk ditunjukkan dalam bentuk yang bisa kita rasakan oleh orang lain gitu. Jadi apakah ekspresinya atau mungkin dari gesturnya yang kalau gelisah kan kadang bergetar, kalau ekspresinya dia mulai kesel mungkin dia akan mengkerut dan segala macam. Itu butuh latihan bagi kalian untuk bisa merasakan things dan feels yang dialami oleh si pengguna tadi. Nah, kalau kita ingat lagi yang kata empati tadi, maka ketika kita berempati dengan pengguna, maka sebenarnya kita tidak lagi hanya sekedar melihat apa yang langsung terlihat gitu. Jadi ada say dan das-nya kita tahu, tapi kita coba
Apa sih yang dia pikirin pada saat menggunakan ini? Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Kenapa dia merasa kesulitan menggunakan suatu layanan? Apa sih yang dia pikirin? Apa sih yang dia rasakan pada saat itu? Di situ baru kita bisa memulai melatih kita untuk berempati dengan pengguna. Ini mudah, tapi begitu masuk ke things dan feel, ini akan butuh sesuatu yang lebih dalam dan Anda perlu pengalaman yang lebih panjang. Nah, tentunya ini baru ini ya, ini masih, sekilas dulu. Nanti tentunya yang das ini bisa kita lihat lagi ada apa saja ukurannya, say itu apa aja, gimana cara kita ngolah datanya, things dan feel itu pun juga sama, nanti kita akan lihat. Tapi sebelum masuk ke sana, kenapa sih kita harus ngukur UX? Jawaban ini sebenarnya akan sama dengan kenapa kita harus ngukur kalian sebagai pembelajar. Kenapa kita harus ngukur performa kalian lewat misalnya kuis atau ujian? Atau mungkin ketika kalian lomba lari, kenapa kita ngukur dari segi waktu dan segala macam? Tujuannya yang pertama ya mungkin mengevaluasi. Tapi gini loh, kalau Anda hanya berpikir bahwa ujian itu untuk evaluasi kalian, itu kayaknya kurang gitu. Kenapa? Karena evaluasi itu ada, yang salah itu adalah kalau misalnya kita evaluasi selesai gitu. Jadi kita tahu kalian bisa dapatnya 60, tapi ya terus apa? Pertanyaan kan seperti itu. Nah, jadi kalau kalian punya produk, kalian coba ukur UX-nya, terus UX-nya misalnya kita dapat katakanlah, oh UX-nya mayoritas responden bilang this is good 80% atau this is bad 60% gitu misalnya. Terus apa? Apa tindak lanjutnya? Ya kalau nggak ada tindak lanjutnya ngapain kita evaluasi, ngapain kita ukur gitu sebenarnya. Jadi apa gunanya pengukuran ini sebenarnya adalah dalam rangka mengembangkan suatu kondisi yang saat ini terjadi, bisa dikembangkan ke arah yang lebih baik. Nah, kalau kita udah ngukur, kita jadi punya baseline. Jadi, Anda misalnya sekarang kalau Anda lagi les gitu ya, misalnya Anda les bahasa Inggris gitu misalnya, ada nilai TOEFL dari sekitar 400 sampai 670 gitu misalnya. Maka di awal tes mungkin kan akan diuji dulu dengan mock up test Anda dapat 500 katakanlah skornya. Kemudian dari 500 itu, si guru les kalian jadi bisa ngelihat gitu, oh ternyata nilai dia 500, ternyata dia bagus di reading, dia nggak bagus di listening. Begitu dia masuk ke elemen writing itu rendah sekali gitu, tapi elemen grammar-nya kurang gitu misalnya. Sehingga pada bagian berikutnya, guru les tadi bisa bantu kalian dengan lebih personal. Jadi dia bisa lihat, oh Pak Uzi ini ternyata writing-nya kurang bagus, tapi listening-nya udah bagus. Oke, kita latih writing-nya. Gimana cara kita bangun menu writing-nya? Kelemahannya apa yang terjadi pada saat di Pak Uzi ini misalnya pada saat dia menulis dalam bahasa Inggris. Oh, ini ternyata list of mistakes-nya dia. Akhirnya dibikin menu pelatihan yang sangat personal pada saya. Dia kasih misalnya, "Pak, kayaknya Bapak kurang di grammar aslinya deh, Pak. Mungkin kita coba sedikit review tentang grammar-grammar dasar, misalnya ada tenses-tenses dasar itu diajarin, ada artikel dan segala macam." Kemudian di mock up test kedua, nilainya naik gitu, yang tadi 500 katanya jadi 550. Terus dia lihat, "Oh Pak, berarti writing-nya Bapak udah bagus. Nah, sekarang yang bisa ditingkatin adalah bagian speaking-nya," gitu misalnya. "Oke, untuk speaking menunya seperti ini Pak, Bapak kendalanya di sini, ini kita latihannya ke sini," dan seterusnya. Akhirnya nilainya naik 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 dan seterusnya. Jadi gunanya kita ngukur atau evaluasi itu adalah satu baseline, yang kedua kita tahu weakness-nya kita di mana. Nah, begitu kita tahu weakness-nya di mana, maka kita bisa menyusun strategi bagaimana caranya supaya weakness-nya tadi bisa teratasi. Dan begitu sudah diatasi, ketika kita ukur lagi ya harapannya performanya jadi naik gitu misalnya. Dalam hal ini, kalau kita balik kepada kalian, tadi ketika kalian belajar dievaluasi ya tujuannya adalah untuk melihat seberapa capaian kalian pada saat ini. Jadi latihan dan kuis itu gunanya kadang bukan dapetin nilainya sebenarnya, tapi kita pengen lihat dari 10 soal yang kita kasih, ternyata sebagian besar udah ngerti di bagian yang mana, belum ngertinya di bagian mana, yuk kita dalemin yang belum ngertinya. Dan atau mungkin dari kalian ada pertanyaan tentang soal-soal yang kalian nggak yakin gitu segala macam. Contohnya seperti itu. UX juga sama. Kita ngukur buat apa? Buat ngelihat baseline-nya kita ada di mana, terus apa yang kurangnya, strategi kita apa, supaya tadi layanan kita tetap punya usability dan user experience yang oke dan berkembang. Nah, yang jadi masalah adalah gini nanti, ketika kalian udah bicara bisnis, aplikasi atau produk kalian udah meluncur dan udah ada
ya udah ada usernya, udah ada customer-nya, maka ya kita ngukur UX itu nggak cuma tentang yang saat ini kita aplikasi kita terhadap aplikasi kita yang dulu gitu misalnya. Tapi kita juga perlu bandingin sama yang teman atau yang saingan kita gitu misalnya. Jadi kalau kita bicara belanja di toko yang warna ini dengan yang warna itu, user experience-nya apa sih bedanya gitu segala macam. Oh ternyata yang sana kenapa pelanggan ternyata lebih suka ke sana, kenapa? Karena begini begini begini. Bisa nggak ya kita rebut mereka buat masuk ke belanja di tempat kita juga gitu. Nah itu berarti kan kita harus ngelihat, kita UX-nya di bidang itu udah bagus belum? Jangan-jangan kita belum di situnya. Ya itu kita coba improve dan segala macam. Jadi itu kenapa banyak tim UX yang cukup kerja keras. Apalagi kalau kita bicara tentang market atau eh, sektor yang apa ya, yang belum banyak saingan gitu. Jadi istilahnya itu red ocean atau blue ocean ya, blue ocean. Masih biru gitu. Jadi belum banyak saingan di situ. Kita masuk jadi yang pertama, wah kita harus banyak belajar di situ buat pahami marketnya. Tapi kalau kita udah banyak ya saingan di situ, kita mungkin hanya perlu belajar dari kompetitor yang udah ada saja gitu misalnya. Tinggal kita belajarnya cepet aja dan kita sambil coba cari apa nilai lebih yang kita kasih. Tapi kalau benar-benar baru, wah itu tim risetnya harus kuat. Jadi biasanya kalau kalian berada pada sesuatu yang unknown, di situ kan akan perlu banyak riset. Jadi kalau kalian jadi tim riset masuk ke suatu perusahaan rintisan atau perusahaan besar yang punya produk baru yang masih samar, belum ada orang lain yang ngerjain di situ, kerjaan kalian pasti banyak. Kalian masih dibutuhkan gitu sama company-nya dan kalian jadi belajar banyak nantinya. Jadi ketika kalian di situ belajar tentang pengalaman pengguna atau karakteristik pengguna yang ada di sektor itu, nanti ya setelah berapa tahun Anda jadi expert di bidang itu, nanti kalau ada orang yang butuh kalian ya kalian bisa memberikan kepakaran kalian di bidang itu. Kalian jadi leading expert UX misalnya dalam pemasaran pakaian gitu misalnya, atau kalian jadi expert UX dalam pemasaran produk kopi gitu misalnya. Jadi Anda punya ya tadi kan ya tadi experience itu di-define oleh tergantung daripada pengguna kalian dan ya tadi setiap barang punya karakteristik pengguna sendiri gitu yang kadang hanya orang-orang yang menyelami itu yang tahu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang gimana ngukurnya? Nah, ini tadi saya di pertemuan sebelumnya kita udah lihat bahwa UX itu berkembang ya. Jadi UX itu berkembang, berkembang, berkembang. Tapi ini kalau kita nggak coba untuk ngukur, nggak coba untuk gathering feedback ini, kita nggak akan bisa dapat gitu feedback ini. Feedback ini tetap muncul di mana-mana, tapi nggak ketahuan sama kita, nggak kerekap sama kita, nggak kedata oleh kita. Jadi ya kita bingung juga ketika kita ingin melakukan pengembangan gitu jadinya. Nah, oleh itu kita muncul yang namanya methods. Nah, methods ini kebagi dua stream. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kita lihat dulu yang kuantitatif. Kuantitatif. Ini berarti sesuatu yang bisa kita hitung, sesuatu yang bisa kita rata-ratakan, kita bisa olah dengan data-data statis, dengan metode-metode statistika. Bentuknya gimana misalnya? Contohnya survei yang paling gampang. Jadi Anda punya survei, punya list pertanyaan, Anda berikan kepada responden dengan teknik sampling tertentu, kemudian hasilnya Anda coba verifikasi apakah mereka ngisinya nggak ngasal gitu. Kalau ngasal berarti nggak perlu kalian libatin di dalam penelitian, tapi kalau mereka ngisinya tidak ngasal, kalian libatin. Dan dari situ kan olah secara statistik dan kalian berharap bisa merepresentasikan populasi. Jadi tujuan daripada teknik kuantitatif di sini adalah kalian mempelajari populasi daripada responden. Populasi daripada target pengguna kalian lewat sejumlah responden yang kalian pilih. Jadi kalau kita bicara tentang teknik kuantitatif, kita akan bicara tentang selang kepercayaan, kita akan bicara jumlah sampel yang dihitung dengan metode Slovin, jumlah sampelnya berapa, apakah 40, apakah 120, apakah 300, apakah kita ambil dengan metode yang kita sampling, ada 1.000, ada 3.000, ada 30.000 mahasiswa IPB, kita sampling 10% gitu misalnya, dan samplingnya acak, atau kita bikin stratified random sampling. Jadi kita ambil per fakultas itu harus ada 10% yang terlibat. Jadi kalau ada fakultas yang 1.000 mahasiswanya, kita ambil 100. Kalau ada fakultas yang 2.000 ya kita ambil 200 gitu misalnya. Atau kita ya udah sebar aja berharap ada orang yang ngisi dengan kehendak dia sendiri. Itu yang kita sebut sebagai snowball sampling. Itu bisa kalian lakukan di sini. Dan hasil daripada riset-riset ini harapannya adalah merepresentasikan populasi pengguna kalian.
Jadi misalnya kalau kan udah punya layanan, digunakan oleh, responden ternyata, oh 80% udah merasa nyaman gitu dalam menggunakan produk. Nah ini maksud dari kata nyaman di sini dan 80% di sini berarti 80% dari populasi pengguna kalian tuh nyaman gitu. Gitu ya kira-kira. Jadi merepresentasikan populasi itu kata kuncinya kalau kita bicara kuantitatif. 45% tidak merekomendasikan produk ini ke orang lain. 92% partisipan mampu mencapai tujuannya tanpa ada error satupun. Nah, ini kata-kata yang ini ya, yang saya mungkin harus bilang juga bahwa ini partisipan ini sini mewakili populasi gitu jadinya. Karena ya tadi ini benar-benar harus ngikutin kaidah-kaidah metode penelitian kuantitatif yang ada di statistik. Jadi kalau kalian pengen jadi user researcher yang punya keahlian di kuantitatif, ya di situ kan harus punya metodologi surveinya harus kuat. Karena ngolahnya pun juga luar biasa. Nah, di sisi lain kita punya kualitatif. Nah, kualitatif ini tujuannya agak beda dengan kuantitatif tadi ya. Kalau kuantitatif itu kan kita pakai itu untuk merepresentasikan populasi. Nah, kalau kualitatif itu bukan merepresentasikan populasi tujuannya. Tujuan daripada kualitatif itu ngumpulin insight, atau kita pengen menemukan error, atau kita menemukan usability problem, atau kita menemukan user experience problem yang ada pada produk yang kita punya. Jadi kalau kita mau lihat tujuannya itu bukan merepresentasikan populasi, tapi ya tadi kita menggali insight atau melihat pola sederhana atau mencari problem yang saat ini terjadi. Makanya partisipannya lebih sedikit, 3 sampai 7 orang. Beberapa paper bilang sampai 12 atau sampai 15, tapi yang perlu diingat adalah berapapun jumlah sampel kalian pada metode kualitatif, kita perlu men-screening mereka. Nanti ini kita akan bahas bagaimana kita men-screening itu. Nah, hasil-hasilnya itu juga beda. Jadi kalau di kuantitatif tadi mewakili populasi, di kualitatif ya kita cukup cari aja insight yang, oh ternyata ada experience seperti ini yang muncul ya. Tapi kita nggak bilang bahwa 80% orang merasakan itu, enggak. Kita cuma bilang aja dari 3 dari 5 partisipan yang kita uji itu bingung gitu pada saat pakai headset VR karena mereka baru pertama kali lihat alatnya gitu misalnya. Atau ternyata nggak cocok buat yang pakai kacamata gitu misalnya. Atau ternyata begitu kita simulasikan di VR-nya ada suasana IPB masa lalu, ternyata alumni IPB-nya pada nangis gitu. Misalnya ada 2 yang nangis dari 7 gitu misalnya. Itu adalah insight yang mau kita cari. Dan di sini kita akan bertanya lagi kepada dia, kenapa sih tadi nangis? Apa yang bikin terharu di situ? Kenapa tadi bingung? Apa bingungnya? Kemudian tadi merasa pusing, apakah selama ini punya latar belakang sering pusing kalau melihat layar, terutama dalam jarak dekat dan segala macam, itu bisa kita dalami. Jadi kalau kita lihat di kuantitatif, kita mewakili populasi, kualitatif itu dalam sifatnya. Sedikit tapi dalam. Jadi satu sesi kuantitatif ya kita akan nyebar ya, kita mungkin katakanlah 1 minggu dapat 100 gitu misalnya. Tapi kualitatif itu walaupun 3 cuma sampai 7 orang, 1 orang itu mungkin 1 jam. Testingnya mungkin 30 menit, udah gitu wawancara 30 menit, atau bahkan bisa sampai 2 jam atau 3 jam tergantung dari kompleksitas, produk yang mau kita uji. Jadi ya dalamnya agak beda dan tujuannya agak beda. Jadi yang jangan sampai itu adalah ketika kalian mencoba menggunakan atau metode kualitatif, tapi hasilnya jadi bentuk mewakili populasi seperti kuantitatif, itu jangan. Karena tujuannya beda. Kuantitatif untuk mewakili populasi, kualitatif kita nyari insight, kita nyari error. Kita nyari problem, dan kita nyari kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Oke ya, sekarang methods. Methods-nya ada banyak banget. Jadi kalau kita bicara ini ada matrix yang buatan Nielsen, saya banyak pakai gambarnya Nielsen di mata kuliah ini karena beliau salah satu peneliti pionir di usability dan UX, dan beliau banyak mendefine banyak metode di awal-awal di dunia penelitian yang akhirnya diadopsi juga oleh banyak industri dan juga pada banyak peneliti. Nah, di sini kalau kita lihat ada landscape of user research method. Jadi kalau kalian nanti akan kerja sebagai user researcher, kalian pasti akan sering ketemu dengan teknik-teknik seperti ini. Masing-masing lagi-lagi mana yang lebih bagus, mana yang lebih lebih kalau lebih bagus sebenarnya pertanyaannya kurang tepat. Mana yang lebih tepat untuk diterapin sebenarnya. Jadi pada saat apa kalian harus menggunakan metode yang mana. Nah, untuk sampai ke situ,
Nah, untuk bisa sampai ke situ, maka yang dilakukan itu adalah kalian coba pelajari karakteristik umumnya. Nah, yang bagusnya dari peta ini adalah Nielsen mengelompokkan, dia memposisikan masing-masing metode ke dalam suatu kuadran. Nah, kuadran ini kalau kalian lihat di sumbu Y, sumbu X yang horizontal, ini ada kualitatif dan kuantitatif yang tadi sudah kita bahas. Dan kalau kita lihat di sisi yang sumbu Y, yang vertikal, kita melihat ada attitudinal dan behavioral. Nah, kualitatif dan kuantitatif tadi udah saya jelasin. Sekarang kita bicara tentang yang attitudinal dan behavioral. Attitude itu berarti adalah kalian akan mengukur UX atau apapun karakteristik dari pengguna atau pengalaman pengguna atau apapun itu yang mau Anda ukur, mau usability atau mungkin bagian daripada UX-nya. Anda ukur itu kepada pengguna pada saat pengguna nggak pakai. Jadi contoh misalnya ketika kalian diinterview oleh saya misalnya. Ayo, saya lagi nyari orang untuk interview. Karena kalau kita lihat kan interview ada di bawah tuh di attitudinal. Saya punya penelitian untuk melihat seperti apa usability problem yang ada di aplikasi di IPB misalnya. Kemudian saya undang 5 orang dari Anda untuk interview. Nah, pada saat interview Anda nggak pakai aplikasi sama sekali. That's attitudinal. Kalian mungkin pernah pakai aplikasinya atau sering pakai aplikasinya, tapi ketika saya testing atau ketika saya pakai libatkan dalam riset pengguna yang saya lakukan, pada saat kalian ketemu saya, itu tidak ada sama sekali kita buka aplikasinya. Itu attitudinal. Jadi kita ngukur pada saat Anda tidak menggunakan aplikasi. Jadi yang diukur dari attitudinal ini apa? Persepsi sebenarnya. Jadi kita lihat persepsi kalian terhadap aplikasi atau produk atau layanan. Kita akan bicara tentang pengalaman masa lalu kalian. Kita akan menggali tentang kesulitan yang kalian rasakan di masa lalu. Apa yang kalian harapkan di masa depan dan seterusnya. Makanya situ metodenya seperti interview, focus group, dan participatory design. Participatory design itu kalau misalnya kita pengen redesign nih PB Mobile, tapi saya pengen libatin mahasiswa juga. Yuk ada mahasiswa berapa yang terlibat dalam redesign ini. Kemudian akhirnya mereka ketemu, kemudian kita persilahkan untuk melakukan desain masing-masing bareng-bareng. Udah gitu kita coba putusin bareng-bareng. Nah itu participatory. Kalau fokus group ya sedikit lebih formal dibandingkan dengan participatory design, tapi tujuannya ya mirip, walaupun nggak sampai ke tahap desainnya biasanya. Jadi cuma sekedar ngumpulin feedback, ngumpulin ide, dan segala macam. Kalau interview, one on one biasanya. Nah ini kualitatif, artinya apa? Kita ketemu langsung dari mereka. Jadi kita ketemu langsung, partisipannya sedikit, kita fokus buat dapetin insight. Jadi kita nggak perlu dapetin data yang sangat, yang bukan data kuantitatif yang kita kumpulkan. Di sisi lain yang paling kanan, yang kuantitatif attitudinal adalah survei. Karena pas kita survei kan mereka yang nggak pakai aplikasi. Ya mereka ngisi aja Google Form, dan itu berdasarkan persepsi mereka selama ini menggunakan aplikasi tersebut atau layanan tersebut. Tengah-tengahnya itu ada konsep testing dari studies, cut sorting, feedback, desirability studies. Ini kenapa di tengah-tengah? Karena tadi ini menggabungkan sedikit. Jadi dia nggak fully kuantitatif, nggak fully kualitatif. Itu dalam artian kalau kita bicara kuantitatif, berarti kan dia nggak ketemu kita sama sekali. Tapi ada konsep testing, cut sorting itu ada beberapa yang ketemu kita. Jadi ini makanya ditaruh di tengah-tengah. Karena kita ada keterlibatan daripada kita sebagai periset pada saat pengguna mengisi instrumen atau melakukan yang kita inginkan. Nah, di sisi yang paling atas ada behavioral ini adalah what people do, apa yang orang lakukan. Nah, orang yang lakukan ini itu berarti ketika dia pakai layanan. Jadi kalau attitude itu pada saat nggak pakai, kalau behavior itu pada saat dia pakai. Contohnya apa? Saya minum dulu. Contohnya apa? Misalnya ada usability testing, ada eye tracking, ada clickstream analysis, dan segala macam. Nah, untuk yang bagian kiri nih, kayak misalnya usability testing, ada remote moderated testing, dan eye tracking. Nah, ini biasanya kita lakukan di lab. Jadi kita lakukan di lab, kita udah punya tempat yang bagus, ada perekam, ada rekaman suara, ada rekaman video, layar juga direkam, dan segala macam. Kemudian orang akan menggunakan aplikasi dan kita amati dari rekaman tadi. Jadi
Ya tadi kita bisa ngukur apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, atau mungkin, berapa waktu yang dia butuhkan untuk menyelesaikan suatu task. Kalau kita pakai eye tracking, berarti kita pakai kamera yang bisa ngelihat pergerakan mata kita dan nanti ada heat map-nya. Nah, jadi kelihatan kita lebih sering ngelihat ke bagian yang mana dari user interface-nya kita. Dan dari situ kita bisa nganalisis, oh ternyata orang mikirnya dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu, bukan dari yang kita intend-kan atau yang kita inginkan gitu misalnya. Tapi intinya ini semua dilakukan dalam kondisi yang lab, terkontrol. Sedangkan yang kanan, clickstream, A/B testing, itu biasanya dilakukan dalam kondisi yang tidak terkontrol. Tidak terkontrol ini maksudnya apa? Contohnya gini deh, kalau Anda pernah dengar ada yang namanya Hotjar. Hotjar itu satu plugin yang bisa ditaruh di website-nya kita. Jadi kita bisa ngelihat begitu ada satu session masuk, orang itu nanti akan klik yang mana, terus pindah ke mana, pindah ke halaman yang mana, berapa lama dia di situ, berapa lama dia melakukan apa, dan segala macam. Di situ kalian dapat data kuantitatif yang menggambarkan behavior orang itu di website. Tapi kalian nggak ketemu langsung dengan mereka karena semua di-automate pakai plugin tadi. Jadi itu contoh kalau kita menggunakan clickstream analysis. Jadi kita kalau implement itu di website kita, ya kita ngumpulin data daripada orang-orang yang melakukan transaksi di website-nya kita. Jadi kita tahu misalnya dari 100 orang yang ngunjungin, ternyata 80 orang ngunjungin halaman ini, dari 40 orang ngunjungin halaman ini, yang akhirnya transaksi adalah sekian orang. Dari semua yang berhasil menyelesaikan transaksi, mereka spend waktunya berapa lama di dalam website, mereka paling lama mencari apa, dan segala macam ketahuan semua. Itu behavioral kuantitatif. Nah, makanya kalau kita bicara tentang mana yang bisa Anda lakukan, ini lagi-lagi lihat dulu tujuannya. Kita mau ngukur behavior atau attitude. Kalau kita mau ngukur behavior, pakai yang atas. Kalau mau ngukur attitude, pakai yang bawah. Atau prototype kita gimana? Apakah prototype kita adalah sebuah layanan yang udah rilis? Kalau udah rilis kan lebih gampang dapetin yang kanan. Kenapa? Ya orang udah pakai semua itu aplikasinya. Makanya clickstream, A/B testing, dan survei ini biasanya efektif kalau kalian udah dipakai layanannya. Walaupun tanpa dipakai layanan yang belum ada pun juga bisa, tapi dengan catatan ya mungkin kita tidak akan bertanya spesifik tentang layanan yang kita buat. Mungkin layanan orang lain yang kita tanya. Dari 5 toko online sekarang, mana yang paling sering Anda kunjungi dan kenapa? Ya bisa aja. Karena kalian mau pengen bikin toko online yang baru gitu misalnya, beda dengan mereka, itu bisa juga. Yang kiri itu bisa banget kita lakukan pada saat aplikasinya belum jalan. Jadi misalnya masih dalam bentuk prototype atau desain, itu bisa. Nah, tentunya yang kiri pun bisa dipakai untuk aplikasi yang udah jadi atau layanan yang udah jadi juga. Jadi ya, apa namanya, cuma untuk yang kanan itu biasanya aplikasinya wajib jadi. Karena kalau nggak agak sulit kita untuk melakukan testing secara kuantitatif yang baik itu behavior, terutama behavior. Oke, saya nggak akan masuk detail ke setiap methods karena bakal lama banget. Anda bisa cari lebih banyak di Nielsen atau cari aja itu nama-nama methodnya di internet. Anda bisa diskusi juga dengan alumni, mana yang digunakan oleh mereka sehari-harinya, dan ya tadi kita akan menggunakan istilah ini kalau kita bicara, lu user research-nya pakai apa? Kamu di situ user research-nya pakai metode apa yang lagi in gitu misalnya. Itu nanti mereka bisa, kita akan menggunakan banyak istilah-istilah metode. Oke, tujuannya tadi ini penekanan aja, kalau kita bicara kualitatif kita nyari insight, kalau kita bicara kuantitatif kita nyari metrik. Jadi kalau insight itu misalnya kenapa sih ini terjadi, gimana cara benerinnya, nah itu kita biasanya akan pakai yang kualitatif. Atau misalnya kalau kita pengen tahu berapa banyak sih orang yang mengalami masalah itu, seberapa signifikan masalah itu buat mereka, itu matrix namanya. Dan kalau attitudinal itu apa yang orang bilang, kalau behavioral itu apa yang orang lakukan, itu juga adalah matrix. Nah, ini case aja karena ini dilakukan di tahun 2023, kita waktu itu ke musim IPB. Di situ mahasiswa berkunjung dan mereka harus ngisi kuesioner. Nah, kuesioner ini sebenarnya adalah satu bagian dari dari riset kuantitatif sebenarnya. Jadi kalau kita bicara riset kuantitatif yang kalian rasakan waktu itu ada kuesionernya dan ini kuesionernya dibikin sama orang. Jadi namanya bikin kuesioner itu biasanya susah gitu. Makanya ada peneliti yang mereka bikin set pertanyaan kuesioner dan kita tinggal adaptasi aja. Jadi biasanya di sini contohnya
saya cukup lakukan penerjemahan aja. Jadi dari semua elemen daripada kuesioner yang dia punya, mana yang relevan dengan konteksnya, kemudian itu yang kita berikan kepada responden setelah mereka merasakan pengalaman di sana. Nah, kemudian baru kita dapetin data-data seperti ini yang menggambarkan populasinya mereka gitu jadinya. Dan pada akhirnya setelah kita hitung ulang, kita jadi dapat pembeda gitu. Jadi misalnya kalau pada survei ini kita bandingin pengalaman lampau sama pengalaman di museum pada saat ini. Nah, kelihatan jadi kan kita bisa evaluasi pada saat ini, mana yang lebih bagus, mana yang kurang, apa yang bisa kita tingkatin. Itu tujuan daripada kita menggunakan UX matrix atau pengukuran UX tadi. Bukan berarti ini jelek, bukan. Tapi dalam artian ya toh yang satu udah bagus, udah lama, yang satu baru jadi gitu kan. Jadi pasti akan ada gap. Nah, gapnya itu seberapa jauh, apa yang bisa kita tingkatin nanti. Itu yang perlu kita pikirin setelah ini. Nah, secara umum, pada saat Anda melakukan riset pengguna kuantitatif, karena itu akan kita bahas lebih dalam sekarang. Misalnya kita akan menggunakan satu kuesioner namanya UEKI. Ini UEKI ini kuesioner standar. Jadi kalau kalian cari di UEKI, Anda cari aja UEKI di Google, nanti keluar ada websitenya, itu dari paper juga. Intinya adalah kalian tentukan tujuannya kalian apa pakai UEKI ini. Kemudian tentukan matriks dan instrumen yang digunakan. Uji instrumen dengan sampel kecil, rekrut partisipan, sebarkan, dan analisis hasil instrumennya. Nah, ini kalau kalian melakukan riset kuantitatif, ini ikutin aja tahapan ini. Jadi, tujuan kalian lakukan riset itu apa sih? Apakah untuk mengukur UX daripada suatu sistem? Atau mungkin kalian ingin melihat bandingin beberapa sistem? Kalau kalian mau bandingin berapa sistem, berarti gimana caranya ngebandinginnya? Apakah kita satu orang ngisi 4 sistem? Atau kita punya sampel 400, kita bagi jadi 100, 100, 100, itu masing-masing nyoba satu sistem. Nanti kita dapat berapa yang ininya. Nah, itu juga adalah bagian dari tujuan risetnya, usah kalian tentukan. Terus untuk mencapai tujuan itu mau pakai instrumen apa? Apakah pakai UEKI misalnya, atau pakai kuesioner lain, ada SUS, atau PSSUKI, tergantung daripada mana yang lebih cocok buat Anda. Nah, setelah itu ada, biasanya kuesioner ini ada dalam bahasa Inggris. Kalau memang target responden Anda adalah bahasa orang Inggris, ada orang yang bisa berbahasa Inggris, mohon izin, ya kalian mungkin nggak lakukan penerjemahan. Tapi kalau kalian ternyata respondennya orang Indonesia, mungkin ini perlu Anda terjemahin. Nah, ketika nerjemahin, kan mungkin ada salah. Makanya kita testing dulu dengan sampel kecil. Jadi testing ini satu, itu buat mentesting instrumennya apakah benar atau enggak. Yang kedua, kalian jadi bisa melihat ada yang kurang atau enggak pada saat teknisnya nanti. Misalnya apakah ternyata, oh kuesionernya ada salah ketik. Atau nggak bisa disubmit, jadi ketahuan duluan gitu jadinya. Dan kalian jadi dapat hasil awal kan. Ya, hasil awalnya itu bisa kalian coba untuk, coba deh hasilnya baru 10 tapi kita olah dulu. Kita coba pastiin hitung-hitungannya udah bener gitu jadinya. Jadi kalau saya punya nanti sampelnya dapat 1000, masuk ke kuesioner saya ada 600 gitu misalnya, 60% yang balik, berarti kan ada 600 tuh. Nah, 600 itu bisa dihitung secara otomatis dan kita udah yakin itu benar gitu misal. Terus rekrut partisipan. Jadi kan mikir ini partisipannya mau gimana? Apakah mau kalian sebarin satu-satu atau di blasting aja ke grup snowball, jadi berharap mereka lama-lama jadi banyak yang ikutan, atau mau kalian pilih secara berjenjang dan segala macam, itu ya kalian putusin di situ. Sebarin instrumennya dan analisis hasil instrumen. Nah, yang pertama screening form. Jadi screening ini sejujurnya kita akan pakai lebih banyak di kualitatif. Tapi pada saat kita riset pengguna, tergantung tujuannya, kadang kita perlu screening juga gitu. Jadi misalnya saya pengen melihat orang yang UX dari produk tertentu gitu. Tapi orangnya nggak pernah pakai produknya gitu misalnya. Padahal kita pengen ngujinya terutama karena kita lihat kok banyak yang kesulitan ya di bagian check out gitu misalnya. Tapi dia nggak pernah transaksi. Mungkin dia bukan orang yang tepat untuk kita sebarkan kuesioner itu. Mungkin loh ya. Karena bisa jadi kita pengen lihat juga. Lagi-lagi tergantung daripada tujuan risetnya. Itu bisa juga kita filter seperti itu. Dan termasuk juga kita jadi bisa melihat nanti, oh ternyata yang merasakan kesulitan itu rata-rata adalah user yang seperti ini. Yang ternyata mereka punya yang mengaksesnya misalnya katakan lewat handphone gitu misalnya. Kalau lewat website nggak ada masalah. Nah, itu kan juga jadi temuan. Itu gunanya ada screening. Jadi screening itu satu, selain kita bisa lihat relevan atau enggak respondennya dengan tujuan kita. Yang kedua, nanti kita bisa menganalisis
hasil daripada instrumen ya, dan kita bisa kaitkan pada karakteristik yang mereka berikan di bagian screener form. Nah, screener form ini bisa banyak isinya, bisa juga aktivitas sehari-hari, pekerjaan, hobi, minat, apa yang biasa mereka lakukan yang terkait dengan produk yang kita ujikan, rentang usia, gender, edukasinya, berapa kali mereka transaksi, berapa penghasilan mereka, atau mungkin dari aspek geografi. Apakah semuanya perlu ditanyakan? Enggak juga. Nanti kalau ditanyakan semua jadi kepanjangan kan. Tapi makanya Anda harus pilah dan pilih mana yang kira-kira kalian punya hipotesis, mana yang akan sangat berpengaruh atau punya nilai insight terhadap riset yang akan kalian lakukan. Ini contoh UX. UX itu ngukur apa? Tadi kan UX itu kan diukurnya pakai apa? Nah, UX itu ngukur UX. Yang diukur dari sisi apa? Ada attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, stimulation, dan novelty. Kenapa orang mengukur attractiveness ya? Mereka pengen pakai aplikasi yang keren gitu, kerasan. Jadi pas pakai, oh iya keren ya aplikasinya ya, attractiveness. Ada perspicuity, mudah dipelajari, gampang, easy, terutama bagi first time user. Ada efisiensi, saya bisa mengerjakan itu dengan cepat. Dependability itu berarti ketika saya mengerjakan itu ini secure, saya yakin terhadap sistemnya. Kalau stimulation itu kita jadi engage dengan sistemnya, kita jadi pengen transaksi terus-terusan. Misalnya novelty itu berarti oh iya ini pengalaman baru nih, yang lain belum tahu nih. Nah itu kayak gitu yang mau kita ukur dari UX ini. Nah UX ini ngukurnya, nah jadi masing-masing instrumen punya bentuk sendiri ya. Artinya kalau kita bicara SUS saja, System Usability Scale, itu mereka punya ukurannya itu adalah ada pernyataan, Anda setuju atau nggak setuju gitu. Jadi ada 5 ukuran pakai skala Likert. Nah kalau UX pakai Likert, ini ada 2 hal yang berlawanan, ada annoying, enjoyable, ada kreatif, ada dull, ada boring, ada exciting dan segala macam. Nah kalian suruh ngisi mana setelah kalian pakai aplikasinya selama ini, menurut kalian aplikasinya apakah annoying atau enjoyable? Oh, annoying banget, kalian kasih 1. Not understandable tapi kalian kasih 6. Agak-agak dull ya, 5 dan segala macam kayak gitu. Ini bahasa Indonesia yang ngomong-ngomong yang di kanan. Jadi kalian nanti tinggal pakai yang bahasa Indonesia gitu misal. Nah, responden itu diminta untuk ngisi ini. Nah, cuma kalian harus lihat gitu. Jadi bagaimana instrumen ini dikasih karena instrumen ini nggak bisa. Kalau kalian tiba-tiba saya bilang di sini, tolong isi ini buat IPB Mobile gitu misalnya, kan nggak bisa langsung isi ini gitu. Anda harus dikasih tahu dulu di instrumennya bahwa tolong isi ini secara spontan. Jadi ketika Anda ngisi ini jangan mikir kelamaan gitu. Jadi karena ini kesan aja langsung, kesan pertama aja. Jadi misalnya IPB Mobile gimana ya? Kayaknya nggak terlalu happy tapi nggak nyusahin juga deh, 5 aja deh. Nah udah gitu aja mikirnya. Jadi nggak usah mikir seperti ini soal yang sangat sulit. Jadi walaupun soalnya mungkin ada 20-an, Anda bisa kerjakan ini dalam waktu yang sangat singkat gitu misalnya. Itu tujuan dari UX sebenarnya. Jadi kita bisa ngukur dengan kecepatan yang tinggi. Dan kalian bisa lihat gimana penelitian lain melakukan itu. Kalau kalian cari itu banyak banget itu penelitiannya yang pakai UX buat ngukur macam-macam. Anda bisa pakai bagaimana cara mereka melakukan pengukuran tersebut. Dan nanti akan ada hasilnya juga. Nah, hasilnya ini nanti kalau kalian lihat di website UX, mereka punya benchmark namanya. Jadi mereka udah pakai UX buat ngukur banyak aplikasi, banyak desain, mereka kumpulin, dari situ mereka analisis secara statistik. Nah, jadi kelihatan bahwa yang bagusnya itu kalau di bagian daya tarik atau attractiveness itu ternyata nilainya kalau di atas 1,7 itu bagus gitu misalnya. Excellent. Tapi di atas 1,55 sampai 1,7 itu cuma bagus dan segala macam. Kalau di bawah 0,55 itu atau 0, berapa nih ya? 0,7 gitu misalnya, maka dia bad gitu misalnya. Jadi kita bisa bandingkan secara relatif nanti desainnya kita itu seberapa bagus sih kalau dibandingin sama desain yang lain. Nah, jadi ini adalah gunanya benchmarknya. Ini sumbernya juga ada di papernya yang bahas tentang UX. Jadi nanti kalau kalian buka situsnya ada uxonline.org, nanti di situ udah dikasih sheet Excel-nya, jadi nanti kalian tinggal lihat dan kalian jadi bisa dapetin angka-angka ini dengan cepat. Oke ya, jadi itu untuk diskusi nanti di kelas saja.
Lebih lanjut tentang UX nanti akan dibahas di praktikum, jadi kalian akan coba untuk mengimplementasikan UX ini untuk kasus yang sederhana. Dan ingat, kita nggak bisa jelasin metode lain karena ini konteksnya masih tingkat 2. Tapi kalau kalian ingin belajar banyak tentang UX dan terutama di riset pengguna, ini masih banyak teknik-teknik lain yang bisa Anda coba gunakan atau terapkan dalam proyek-proyek yang kalian lakukan. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.